Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry di dalam khotbah Minggu Okuli 3 Maret 2024 dengan topik Minggu Firman Tuhan itu sempurna. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu di dalam anugerah-Mu Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali boleh merenungkan firman-Mu. Mari buka mata rohani kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dalam khotbah Minggu Okuli 3 Maret 2024 diambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan bagi kita. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pertengahan tahun 2016, sebuah lembaga PBB yaitu UNESCO melakukan survei memaparkan betapa rendahnya minat membaca penduduk Indonesia, yakni hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 penduduk hanya 1 warga negara yang memiliki minat baca. Dan itu juga berdampak terhadap membaca Alkitab. Dan itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia, sebenarnya orang membaca Alkitab itu tidak begitu banyak yang mau. Ketika satu lembaga research yaitu Lifeway melakukan survei atau riset, menemukan bahwa 90% dari anggota gereja setuju dengan pernyataan bahwa mereka ingin menyenangkan dan menghormati Tuhan dalam semua hal yang mereka lakukan, termasuk dengan membaca Alkitab. Tetapi ketika ditanya secara pribadi seberapa besar frekuensi daripada jemaat itu membaca Alkitab di luar daripada ibadah minggu, 19% menjawab setiap hari. Jadi dari 100 misalnya itu hanya 19. 25% mengatakan beberapa kali seminggu, artinya tidak teratur. 14% mengatakan mereka membaca Alkitab sekali seminggu. 22% mengatakan sekali sebulan atau beberapa kali dalam sebulan. Dan 18% mengatakan jarang atau tidak pernah. Bapak Ibu Saudara, angka ini bukanlah angka yang baik. Itu cukup buruk. Padahal kita setuju bahwa Alkitab, firman Tuhan adalah makanan rohani. Namun sangat disayangkan, minat membaca Alkitab itu masih sangat rendah. Ketika gereja pun membuat program untuk membaca Alkitab, masih sepi daripada tanggapan jemaat. Maka hari ini lewat firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kita menyenangkan hati Tuhan. Salah satu yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Kita diajak bahwa memahami bahwa firman Tuhan itu adalah sempurna. Dan kalau kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-19 ini menggunakan majas paralelisme yang umum dalam puisi Ibrani, di mana ada beberapa hal dari Tuhan yang dicantumkan untuk membimbing kita tentang Taurat, peraturan, titah, perintah, sikap takut akan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Nah, dari teks ini paling tidak sebenarnya kita bisa belajar 2 hal
Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah sebagai orang percaya kita harus berpegang pada firman Tuhan. Ayat 8 sampai ayat 12 itu. Kita tahu bahwa firman Tuhan atau hukum Taurat dalam konteks Mazmur ini mempunyai peranan besar di dalam kehidupan setiap orang percaya, bagaimana dia mau berkenan di hadapan Tuhan. Orang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan kalau ia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Inilah kunci yang dinyanyikan Daud di dalam syair ini. Jadi orang yang mau berkenan kepada Tuhan, dia harus berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan atau hukum Taurat yang sering disebut sebagai intan permata Israel, ini bisa dimengerti apabila kita mempertimbangkan 5 sifat utama firman Tuhan yang ditemukan di dalam ayat 1 sampai ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Pertama, kita lihat bahwa firman Tuhan itu disebut sempurna. Akibatnya, karena dia sempurna, maka dia pasti menyegarkan jiwa kita. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang mengherankan, karena misalnya minuman yang sempurna bisa menyegarkan seseorang yang haus. Tetapi apakah orang yang akan disegarkan kalau ia minum air jeruk yang busuk atau air jeruk yang tidak enak misalnya? Apakah dia bisa disegarkan dengan itu? Tidak, tetapi makin sempurna jeruk yang kita peras, maka kita makin disegarkan. Firman Tuhan juga kalau digambarkan seperti itu. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh sempurna. Orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan selalu disegarkan. Karena firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Dari teks ini, dari ayat 8 sampai 12 itu berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lihat di situ, bahwa firman Tuhan itu adalah teguh. Dengan akibat maka dia akan memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman, orang yang tidak berpengalaman. Pengalaman orang muda kurang sekali dan oleh karena itu biasanya kurang berhikmat. Maka jalan keluar bagi dia adalah membaca firman Tuhan. Orang-orang muda yang menguasai firman Tuhan pasti akan lebih berhikmat daripada orang-orang tua yang melalaikan firman Tuhan. Hal sebaliknya bagi orang tua juga yang merenungkan firman Tuhan, pastilah dia lebih berhikmat daripada orang-orang yang tidak merenungkan firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan dapat memberikan hikmat kepada kita? Karena firman Tuhan adalah sumber hikmat yang teguh. Jadi jikalau kita akan meminta nasihat, misalnya mau memperbaiki mobil misalnya, kendaraan kita tidak akan bertanya kepada misalnya dokter hewan. Dan kalau kita minta tolong dalam hal-hal yang berhubungan dengan misalnya perdagangan barang-barang misalnya, kita tidak akan bertanya itu kepada petani. Firman Allah adalah pikiran Allah yang dituliskan di atas kertas, yaitu nasihat dari Dia yang maha hikmat itu. Maka kalau kita membaca firman Tuhan, pasti akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhikmat. Yang ketiga kita lihat dari ayat 8 sampai 12 itu berpegang pada firman Tuhan, disebutkan di ayat 9 itu, yaitu firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu disebut tepat. Dan karena firman Tuhan itu tepat, maka firman Tuhan itu pasti menyukakan hati. Karena perkataan nasihat atau khotbah yang tepat selalu memuaskan dan menyukakan hati. Dan firman Tuhan selalu tepat. Kemudian pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu juga murni. Karena dia murni maka membuat mata bercahaya. Mungkin kalau kita perhatikan di sini, mata kita bercahaya karena melihat sesuatu yang murni. Mata kita bercahaya apabila kita melihat misalnya air yang murni, pohon yang hijau dan sehat, rumah yang bagus dan rapi, dan lain sebagainya. Demikian juga firman Tuhan dapat menyebabkan mata seseorang bercahaya. Kita juga dapat mengatakan bahwa kemurnian firman Tuhan itu menyembuhkan kebutaan jiwa. Dan karena itu juga membuat mata bercahaya. Kalau kita membaca Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita.
Akhirnya kita membaca firman Tuhan itu disebut juga sebagai firman yang benar, yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang palsu di dalamnya. Dan kalau kita lihat, dunia ini adalah penuh dengan kepalsuan. Siapa yang dapat percaya kepada apa yang ditulis di dalam misalnya media, surat kabar, majalah, atau katakanlah artikel-artikel yang ditulis di internet yang diucapkan oleh manusia? Banyak orang yang begitu sering berbohong sampai mereka tidak sadar lagi bahwa mereka berbohong. Apalagi yang mulai percaya kepada kebohongannya sendiri. Dan di beberapa waktu ini kita disuguhkan dengan janji-janji yang kita tidak tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak. Karena lebih banyak yang tidak dilakukan oleh mereka dari yang dijanjikannya itu. Dalam dunia ini di mana orang tidak mengerti apa arti istilah benar, bahwa betapa orang terhibur oleh kenyataan bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang benar. Jadi dibandingkan dengan perkataan-perkataan orang yang kita dengarkan saat ini yang banyak bohongnya, maka firman Tuhan itu benar. Dan sebagai akibat dari renungannya akan 5 sifat yang tadi disebutkan oleh Daud di dalam firman ini, maka Daud terdorong untuk memuji keagungan firman Tuhan itu. Di ayat yang ke-11 atau 12 tadi. Firman Tuhan itu begitu indah dan mulia, sampai dirasanya hanya dapat dibandingkan dengan emas. Tetapi sebetulnya firman Tuhan itu nggak bisa kita bandingkan dengan emas. Karena firman Allah dia lebih indah dari emas. Daud masih belum puas dengan perbandingan ini. Ia menambahkan bahwa firman Tuhan itu lebih indah dari banyak emas. Masih kurang puas dia sampai ia mengatakan lebih indah daripada banyak emas tua atau emas murni. Emas sangat dihargai pada masa itu di tanah Israel karena di sana tidak ditambang. Namun pada zaman kuno orang yang mempunyai banyak emas itu dianggap orang kaya. Maka persembahan emas adalah salah satu persembahan yang dibawa oleh orang Majus kepada bayi Yesus. Tetapi menurut Daud firman Tuhan itu jauh lebih indah daripada banyak emas tua atau kita sebut itu emas yang sangat murni. Maka kita hari ini bagaimana pandangan kita tentang firman Tuhan? Apakah pandangan kita itu sama dengan Daud yang menganggap itu jauh lebih berharga daripada permata, daripada emas? Jadi di dalam perbandingan ini ia mengingatkan bahwa firman Tuhan itu adalah seperti madu. Karena emas kan tidak bisa dimakan, hanya indah dilihat. Tetapi Daud kemudian menambahkan bahwa firman Tuhan itu seperti madu. Kita tahu bahwa madu itu manis, tetapi firman Tuhan disebutkan oleh Daud di sini lebih manis dari madu. Pertanyaannya, madu yang bagaimana? Madu tetesan itu adalah madu yang paling murni karena tidak bercampur dengan lilin sarang lebah. Dia menetes dari sarangnya. Bagaimana pandangan orang Yahudi akan madu? Ingatlah pada waktu Allah menggambarkan tanah perjanjian kepada mereka, Allah mengatakan bahwa tanah perjanjian itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu adalah keterangan yang paling meyakinkan mereka akan keunggulan tanah Kanaan, tempat tujuan mereka dari Mesir. Orang Yahudi tidak mempunyai tebu sebagai sumber gula seperti kita di Indonesia ini. Jikalau mereka ingin memasak kue yang manis, mereka sering memakai madu. Dan kue yang dimasak dengan madu itu sangat enak sekali. Namun madu disebutkan di situ tidak semanis firman Tuhan. Daud sungguh percaya dan meyakini bahwa firman Tuhan jauh lebih unggul dari segalanya. Maka di dalam bagian ini di mana Daud mendorong kita untuk memilih firman Tuhan, ia juga berbicara dengan terus terang tentang tugas utama firman ini. Dalam ayat 12 kita membaca, hambamu diperingatkan oleh semuanya. Istilah diperingatkan itu dapat diterjemahkan diterangi. Maka pokoknya firman Allah itu bertujuan menolong kita melewati kehidupan ini tanpa mendapat kecelakaan rohani. Jadi seseorang yang hidup tanpa firman Tuhan adalah sebagai seperti seorang supir yang menyetir mobilnya di satu jalan dengan mata dan telinga yang tertutup. Sopir yang demikian tidak akan mendengarkan klakson dari kendaraan yang lain. Dia tidak akan melihat rambu-rambu lalu lintas. Jelas dia akan membawa berjalan jauh dan kemungkinan akan mendapatkan celaka. Demikian juga nasib
banyak orang Kristen? Mengapa banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa, hidup dalam keadaan kerohanian yang tidak benar? Karena mereka menutup mata dan telinga mereka terhadap firman Tuhan. Kalau setiap hari kita diterangi oleh firman Tuhan, maka bagaimana kita akan melakukan dosa kalau firman Tuhan itu terus memperingatkan kita? Jadi mereka yang tidak mau diterangi oleh terang yang dari Tuhan, peringatan dari Tuhan, maka dia pasti akan mengalami kesesatan di dalam kehidupannya. Maka berpeganglah pada firman Tuhan dan kita akan diselamatkan dari banyak kesusahan dan kegelapan dari dunia ini. Kemudian kata yang dipakai di situ berpegang pada firman Tuhan. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara ialah membaca dan menaati firman Tuhan. Tanpa membaca, kita tidak akan tahu apa yang harus ditaati. Tanpa menaati pembacaan firman Tuhan, tidak bermanfaat bagi kita. Demikianlah kita lihat di sini, kita harus mengambil keputusan. Apakah kita mau berpegang kepada firman Tuhan? Kemudian yang kedua kita lihat di sini adalah ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 itu bersandar pada pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Daud mengatakan tidak cukup kita hanya berpegang pada firman Tuhan. Tetapi kita juga harus menang atas dosa dan hidup dalam kesucian. Kita harus bersandar kepada pertolongan Tuhan. Ini tidak berarti bahwa firman Tuhan tidak memainkan peranan penting dalam kesucian pribadi kita. Malahan peranan firman Tuhan penting sekali. Pada umumnya manusia puas dengan dirinya sendiri dan menganggap diri sudah cukup baik. Tetapi apabila ia mulai menyelidiki firman Tuhan, kemudian dia akan baru menyadari bahwa dia najis di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan itu saya katakan seperti cermin yang menunjukkan kelemahan, kekurangan di dalam diri kita. Jadi semakin kita membaca firman Tuhan, kita semakin bercermin bahwa banyak yang salah di dalam diri kita. Jadi waktu kita membaca Alkitab, Alkitab juga ikut membaca kita, menunjukkan, menjelaskan di mana kekurangan-kekurangan kita. Dalam bagian ini, Daud pertama-tama bertanya pada dirinya sendiri, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Maksudnya kesesatannya sendiri atau kesalahan-kesalahan dia sendiri. Dia menyadari adanya dosa-dosa yang masih dia sembunyikan dalam dirinya. Dia tidak mengetahui hatinya sendiri. Mungkin dia pernah melakukan sesuatu yang dirasakannya mungkin tak mungkin dia lakukan. Mungkin yang berkata dengan heran, masa saya berbuat demikian? Masa saya berpikir demikian? Setiap orang pernah melakukan sesuatu kejahatan sebelumnya yang kadang-kala kita menganggap itu kita mustahil untuk melakukannya. Jadi di sini kita lihat Daud yakin tidak mungkin dia dapat membunuh seseorang. Karena hatinya begitu lembut sampai ia tidak tega untuk membunuh Saul. Musuhnya yang begitu kejam dan berusaha untuk membunuh dia. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Dia membunuh Uria, suami Batseba, tentaranya yang begitu tulus kepada dia demi hawa nafsunya untuk mendapatkan Batseba. Daud berdosa. Maka dia mengatakan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati kami. Yang kita bisa dikuasai oleh dosa itu. Walaupun kita tidak menyadari keberadaan dosa itu. Mungkin kita yakin bahwa kita pasti tidak membunuh seperti Daud. Mungkin juga, tetapi bagaimana tentang dosa kesombongan? Bagaimana dosa yang mungkin tersembunyi dalam hati kita? Iri hati dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang juga ada di dalam diri setiap kita. Malahan mungkin banyak juga kita yang menganggap diri kita rendah hati. Padahal kita dilihat orang lain sombong. Mungkin dosa kesombongan tersembunyi dalam hati kita. Padahal di hadapan orang lain mungkin itu kita mencoba bersandiwara dan segala macam. Doa Daud perlu menjadi doa kita. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di dalam bagian ini kita melihat Daud tidak hanya waspada terhadap apa yang tidak disadarinya. Ia juga menyadari ada bahaya dari orang-orang di sekitarnya. Sebagai raja, ia dikelilingi oleh banyak orang. Maka tidak mungkin dia tidak ada ancaman di dalam hidupnya. Pada waktu Daud harus mengambil keputusan, ia terpaksa meminta nasihat dan pandangan dari orang-orang yang bekerja di sekeliling dia. Beberapa orang ini dicap oleh Daud itu dalam tanda kutip sebagai kurang ajar.
Daud takut mereka akan memberikan nasihat yang salah atau nasihat yang menyebabkan dia melanggar firman Tuhan. Akibatnya, ia berdoa, lindungilah hambamu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Di sekitar kita mungkin kita meminta nasihat di media sosial kepada orang-orang lain, dan mungkin saja ajarannya itu atau nasihatnya itu adalah sesat dan hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Ini yang perlu kita lihat, bahwa lindungilah hambamu terhadap orang yang kurang ajar. Jadi di dalam bagian ini kita melihat bahwa Daud mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Tuhan, sesuatu hal yang dari luar diri kita yang mungkin akan menyesatkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka sebagai penutup dari khotbah ini kita lihat di ayat 12, ayat 13, Raja Daud berbicara tentang upah yang besar, dan mungkin upah yang dimaksud adalah pujian dari Allah yang senada dengan pujian yang diberikan kepada Daud. Inilah orang yang berkenan di hatiku. Siapa yang dapat membayangkan upah yang lebih besar dari itu? Tetapi untuk mendapat pujian semacam itu, yaitu upah dari Tuhan, kita harus memilih untuk berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus memilih untuk bersandar kepada pertolongan Tuhan. Dan ini adalah hal yang harus kita pilih di dalam hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti topik kita pada saat ini, bagaimana firman Tuhan itu sempurna. Maka mari berpegang kepada firman Tuhan. Mari mencari pertolongan Tuhan. Mari merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itulah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Ajarilah kami dan teguhkanlah kami untuk terus boleh merenungkan, membaca firman Tuhan setiap hari. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.